Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Dwi Adistia dari Program Studi Pendidikan IPA NPM 24069125001. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas materi mengenai etika lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Etika Islam. Di sini sebelum ke materi ada pendahuluan. Etika lingkungan adalah cabang etika yang membahas tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, hidup, dan makhluk lainnya. Dengan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, pemahaman etika lingkungan menjadi sangat penting untuk menciptakan perilaku yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam menjaga bumi sebagai tempat tinggal bersama. Nah, pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah seperangkat nilai moral dan prinsip yang mengatur bagaimana manusia memperlakukan alam, termasuk sumber daya alam, ekosistem, flora, fauna, saat generasi masa depan. Etika ini menerapkan lingkungan bukan sebagai objek yang semata-mata dimanfaatkan, tetapi sebagai entitas yang memiliki nilai dan hak untuk dilindungi oleh kita. Jadi, lingkungan merupakan sumber energi yang hanya untuk dimanfaatkan, tetapi lingkungan harus kita jaga atau lebih baiknya lagi kita lestarikan kembali supaya lingkungan tidak punah atau makhluk yang ada di lingkungan sekitar kita tuh tidak punah karena kita lestarikan seperti floranya, faunanya, ekosistemnya tidak dirusak seperti itu. Nah, sebelumnya tujuan kita mempelajari etika lingkungan itu yang pertama memahami konsep etika lingkungan, yang kedua mampu menjelaskan contoh penerapan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, yang ketiga memahami prinsip-prinsip perilaku etis terhadap lingkungan, dan yang terakhir menyadari akibat dari tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya ada prinsip dasar etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan mencakup penghormatan terhadap semua bentuk kehidupan, pemeliharaan berkelanjutan sistem, penggunaan sumber daya yang bijak, serta pertimbangan terhadap kesejahteraan generasi masa depan. Etika lingkungan memandang bahwa manusia bukan penguasa alam, tetapi bagian dari keseluruhan sistem kehidupan yang saling terkait. Selanjutnya ada hubungan antara manusia dan lingkungan. Manusia bertanggung jawab pada lingkungan untuk kebutuhan dasar seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas ekonomi dan sosial terhadap lingkungan. Jadi, manusia itu harus menjaga lingkungan, karena jika tidak menjaga lingkungan, lingkungan itu bisa rusak atau jadi sedikit untuk dimanfaatkannya. Nah, maka dari itu hubungan manusia saling berkaitan karena mereka saling membutuhkan satu sama lain, seperti itu ya. Nah, di sini ada studi kasus. Aku mengambil 2 kasus ya. Yang pertama ada Partai Demokrat dukung pencabutan izin 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Karena mungkin saja
Raja Ampat merupakan wilayah yang sangat indah, tetapi karena sering ditambang menjadi kurang baik. Maka dari itu mungkin Partai Demokrat mencabut izinnya supaya Raja Ampat itu menjadi tempat wisata yang paling bagus gitu. Karena kan di sana itu sangat lautannya kayak gitunya. Selanjutnya ada buang sampah sembarangan, warga Jogja kena OTT. Nah, kalian juga ya gak boleh buang sampah sembarangan karena itu merusak lingkungan atau pencemaran lingkungan. Kan di sini sekarang atau di sekitar rumah kalian tuh sekarang tuh sampah tuh sering diambil oleh DLH itu yang suka ngambil sampah. Nah, kalian tuh jangan buang sampah di sungai, nanti tuh macet sungainya, jadi banjir. Jadi sebisa mungkin kalian harus membuang sampah kepada tempatnya. Selanjutnya ada peran individu dalam etika lingkungan. Yang pertama, sebagai individu, setiap orang dapat menerapkan etika lingkungan melalui tindakan sederhana seperti mengurangi sampah plastik atau penggunaan plastik. Yang kedua, hemat energi. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan serta dalam kegiatan pelestarian alam. Sikap tanggung jawab ini bermula dari kebiasaan kecil yang bila dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak besar bagi pelestarian alam atau bumi. Selanjutnya ada peran komunitas dan pemerintah. Komunitas dan pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kesadaran etika lingkungan melalui pendidikan, kebijakan, dan aktivitas pelestarian. Pemerintah dapat membuat aturan yang tegas untuk melindungi lingkungan, sedangkan komunitas berperan dalam mengajak masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan, serta melakukan aksi nyata seperti kampanye penghijauan, pengelolaan sampah, atau bisa jadi gotong royong di setiap daerah masing-masing. Nah, di sini ada dampak positif etika lingkungan. Yang pertama, terjaganya kualitas udara dan air. Yang kedua, terpeliharanya keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, terjaminnya keberlangsungan sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, tadi dampak positif, sekarang dampak negatif jika etika lingkungan diabaikan. Yang pertama, terjadinya kerusakan lingkungan secara luas. Yang kedua, meningkatnya polusi dan pencemaran air serta udara. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, semakin sering terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor, tsunami seperti itu. Yang kelima, menurunnya kesehatan manusia karena tercemari oleh udara yang kotor, kurang bersih seperti itu. Yang keenam, terganggunya stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, menurunnya kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya ada contoh penerapan etika lingkungan. Contoh nyata penerapan etika lingkungan termasuk program daur ulang sampah di sekolah, penggunaan kendaraan ramah lingkungan, partisipasi dalam gerakan bersih pantai atau hutan, serta pengembangan energi terbarukan
yang ramah lingkungan. Aksi-aksi ini menunjukkan komitmen kolektif dalam menjaga bumi. Yang terakhir kesimpulan dari materi ini yaitu etika lingkungan adalah landasan moral yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Dengan menerapkan prinsip etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat berkontribusi pada pelestarian bumi dan menjamin kesejahteraan untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurang pahaman dalam saya menjelaskan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.